hormati, pertama saya ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran dari tim Monas dari Kecamatan Adipala di Desa Kalibudi, dan kami yang disebabkan di Desa Kali, mohon maaf yang sebenarnya bukan dalam penyelenggaraan kegiatan Monas dan Desa dan kegiatan Bansos Pemprov tahun 2022 di Desa Kalibudi banyak kekurangan. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian pada Bapak Sekam dan tim terkait dengan monitoring dan kegiatan pada siang hari ini, kepada Kasih dan Kaur dan teman-teman pelaksana kegiatan, baik itu kegiatan Bansos Pemprov yang sudah dilaksanakan untuk menyiapkan segala sesuatunya, dan mohon bimbingan petunjuk pada Bapak Sekcap sebagai ketua tim Monas di Desa Kalibudi. Apabila ada kekurangan, ada hal-hal yang masih kurang pas perlu dibenahi, saya mohon petunjuk dan arahannya, sehingga apa yang diharapkan dari monitoring dan evaluasi ini nanti sesuai dengan harapan kita bersama. Dan perlu kami laporkan juga pada Bapak Sekam, pada hari ini ada beberapa kegiatan di pemerintah Desa Kalibudi terkait dengan kegiatan pembangunan sarana-prasarana yang masih jalan pada hari ini, yaitu kegiatan pembangunan tersier di Dusun Kalipongan masih berjalan, itu dari Dinas Pertanian. Kemudian juga ada kegiatan OPIK, operasional perawatan irigasi, yang sekarang sudah juga mulai jalan, pengangkatan sedimen, pembersihan, pemotongan rumput, dan pemeliharaan beberapa titik pembangunan yang perlu direhabilitasi. Itu di area Jalan Belisah Menit dari barat sampai ke perbatasan Doplang. Karena nanti akan cepat selesai, dan pada teman-teman perangkat desa, kalau saya mohon dengan karena ini kegiatan mendadak di akhir tahun, dan segera untuk bisa diselesaikan secepatnya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Serian kegiatan uji coba untuk penganggaran pokok, padahal kebutuhan air sekarang lagi sangat dibutuhkan, tapi terpaksa karena pekerjaan harus dilaksanakan. Ada pengeringan mungkin beberapa hari, mungkin 1 sampai dengan 1 minggu ini ada pengeringan. Jadi kalau ada kekurangan air di wilayah terutama Pamong yang garap sawah, nanti sosialisasikan kepada teman-teman petani kalau ada kekurangan air, karena ada kegiatan pemeliharaan di saluran sekunder yang ada di wilayah Desa Kalibudi, Doplang sampai dengan Diraja Wetan. Saya kira itu sebagai pengantar kegiatan Monas pada siang hari ini. Sekali lagi pada ketua tim Monas dalam hal ini yang diketuai oleh Bapak Sekcam Adipala, sekali lagi kami mohon maaf apabila banyak kurang dalam penyelenggaraan ini, dan mohon petunjuk arahan untuk kegiatan ini apabila nanti ditemukan ada kekurangan yang memang perlu kita benahi bersama-sama. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera disampaikan selamat pagi. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa
hormati Kepala Desa Kalibudi, serta segala perangkatnya, sekretaris desa, kepala seksi, kepala urusan, kepala dusun dan perangkat pelaksana Desa Kalibudi. Yang saya hormati Ketua BPD Desa Kalibudi yang punya wakil serta segenap anggota, dan yang saya hormati rekan-rekan kami tim monitoring dan evaluasi pembangunan di tingkat kecamatan Jepara. Kami, saya Raja selaku ketua tim bersama dengan anggota tim, ada sekretaris tim, kasih kemudian masyarakat, belum kita dari USKA dan juga rekan-rekan dari teman-teman ini dari seksi pemberdayaan masyarakat Pak Agus dan juga dari teman-teman pendamping desa. Ini ada Mas Wijanto dan Mas Soleh serta pendamping kepala desa Lasmina, dan ada anggota baru Pak Kades yang diperkenalkan dari pendamping lokal desa. Ini baru 2 hari dari kemarin ya, 2 hari ini. Namanya Mas Budiman yang terbagi, panggilannya Mas Iman. Ya, lokal desa untuk Desa Pendasong, Pulau Wetan, Wetan Pasir dan Benda ya. Itu menggantikan posisi pasien Mbak Novi. Jadi untuk pendamping desa, pendamping lokal desa untuk kecamatan lokal itu sudah lengkap, jadi sudah lengkap. Tapi tentunya ini bagian tugas yang sesuai dengan pendamping lokal desa ini tentunya tidak terikat untuk kita bisa aktivitas di mana saja, tentunya dalam rangka ini desa. Dan kami mungkin lebih memotivasi dengan kelengkapan dari adanya kelengkapan pendamping lokal desa sudah cukup lengkap, sehingga insya Allah dari pelaksanaan kegiatan di desa nanti pendampingan lebih maksimal lagi tentunya. Kalau orang baru biasanya lagi semangat-semangatnya maksimal ya, tapi mudah-mudahan semangat yang abadi ya. Kemarin sudah sedikit bincang dengan saya, jadi ya nanti lama-lama tahu karakter pimpinan dia di Pala yang nanti tentunya diinginkan. Kami tentu ya akan sangat-sangat berharap peran fungsi dari pendamping desa ini maksimal dan optimal untuk pengawalan pelaksanaan kegiatan di desa. Dan terima kasih tentunya atas kesiapan pelaksanaan kegiatan pada hari ini untuk BPD Desa Kalibudi. Nanti sifatnya tentunya kami mencermati dari apa yang dilaksanakan dalam kegiatan yang sudah dilakukan. Mudah-mudahan kegiatannya tidak ada yang terbengkalai atau mungkin yang menjadi PR, karena kita sudah tinggal berhitung hari untuk tahun anggaran 2022 ini. Dan ini sudah tahun berapa ya? 6 kan tinggal berapa hari lagi gitu kan untuk tahun anggaran. Dan mudah-mudahan kita bisa maksimalkan untuk mencapai target yang diinginkan. Dan dalam kesempatan ini juga kami menyampaikan salam dari beliau Pak Camat, karena ada kegiatan di Purbalingga sehingga beliau tidak bisa rawuh dan cukup tadi oleh tim Monet. Saya pasal ketua tim bersama teman-teman ini nanti akan melaksanakan tugas untuk bisa memotret dari apa yang disajikan oleh teman-teman pemerintah desa. Dari kinerjanya tentunya sifatnya kami mencermati dari apa yang dilaksanakan itu, memastikan untuk lebih atau terukur sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang berlaku. Kemudian juga capaiannya, harapannya juga dapat terpenuhi, dan kegiatan program ini sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan. Adapun dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan ada pergeseran atau perubahan, mudah-mudahan juga bisa ditempuh dengan administrasi yang diinginkan. Dan dalam kesempatan ini saya menyampaikan salam dari Beliau Camat Adipara pada program Institut dan MSD tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan keberkahan aktivitas kita pada hari ini, dan tidak lupa untuk kita juga sampaikan salawat dan salam bagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita yang ada di majelis yang mulia ini insyaallah akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin.
Pak Kades dan Bapak Ibu semuanya. Kegiatan ini tentunya merupakan kegiatan rutin sehingga kami berharap adapun yang kami potret dari yang kami sajikan, baik itu nanti yang ada di lapangan, kemudian dalam dokumen kegiatannya dan terkait dengan kegiatan baik itu fisik maupun non fisik, mudah-mudahan nanti sesuai dengan harapan kami. Adapun hal-hal yang masih kurang seperti harapan atau mungkin kurang bersesuaian dan sebagainya, ini tidak tertangkap adanya indikasi malas atau mungkin tidak disiplin ataupun mungkin ada penyalahgunaan kewenangan dan lain-lain, itu yang kemudian tidak kami harapkan. Sehingga karena ini kegiatan yang sudah rutin dalam 11 tahun ini, dalam 1 tahun ini bisa dilakukan berapa kali setiap daerah DP dan lain-lain, sehingga kinerja dari teman-teman pemerintah desa ini penggarapan bisa dipegang sehingga karena konteks evaluasi ini tidak hanya pada saat kegiatan dilakukan kita lakukan evaluasi, tapi evaluasi yang paling penting adalah menyesuaikan dari apa yang menjadi catatan dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, sehingga dalam perjalanan tugas-tugas ke depan kita tentunya akan selalu mengevaluasi diri, kira-kira kemarin yang kurang-kurang apa, yang salah-salah apa, ada kurang baiknya di mana, itu kita hindari. Itu tentunya seperti dalam agama kita, hamba Allah yang baik itu bukan hanya orang yang soleh atau orang yang menjalani amal ibadah yang baik. Soleh cuma satu, kegeeran cuma soleh. Orang bertobat yang baik, ya. Bukan juga orang yang tidak berdosa, tapi yang baik adalah orang yang berdosa tapi bertobat, gitu intinya gitu. Selalu mengevaluasi diri. Bertobat ini adalah selalu mengevaluasi diri. Oh ya, ini kayak gue merapik ya perbaiki diri. Selalu gitu. Terevaluasi terus dalam setiap bagian kehidupannya, dalam perjalanan kehidupannya, sehingga karena kita menuju akhir ya, dalam perjalanan hidup kita menuju akhir, sama dengan tahun anggaran ini juga dari awal direncanakan tahun lalu, kemudian dilaksanakan tahun ini, kemudian kita menuju pada pertanggungjawaban. Nah ini kita sebagai manusia juga menuju pada pertanggungjawaban, karena dalam masa kehidupan kita ini selalu dalam fase ujian apapun. Kehidupan itu diberi kesenangan ya ujian, berikan kesusahan ya ujian, seperti itu. Ya sama kita bekerja pun demikian, sehingga harapannya selalu dapat mengevaluasi diri sehingga kita kalau tidak bisa dikatakan sempurna tapi mendekati sempurna. Karena sempurna hanya milik Allah ya. Sempurnanya hakiki. Malaikat saja yang tidak punya dosa tidak sempurna. Tidak sempurna gimana? Karena tidak punya emosi, sehingga tidak akan memikirkan berbuat sesuatu dengan nafsu. Kalau yang paling lengkap makhluk Allah itu manusia, ya. Selain diberi akal pikiran, diberikan emosi. Nah, tinggal yang lebih kuat mana, emosinya apa, akal pikirannya atau apanya gitu kan. Sekarang terus diberi ngerti aja mana bahaya, tapi nafsunya lebih dikedepankan ya. Nah ya, seperti hari ini nanti mungkin banyak masukan dari tim catatan apabila dalam kita memotret dari kegiatan di lapangan maupun di dokumen. Catatan itu untuk bisa ditindaklanjuti, disempurnakan, karena kembali untuk kepentingan pemerintah desa, bukan kepentingan kami selaku tim monitoring. Karena tim monitoring ini kami sifatnya melaksanakan salah satu fungsi dari camat, yaitu pengawasan. Jadi pemerintahan desa ini diawasi dari berbagai pandangan, berbagai fungsi pengawasan. Di tingkat desa ada BPD Desa Kalikuti, untuk selalu melakukan fungsi pengawasan ya. Sudah dilakukan oleh belum dari BPD apa belum? Karena nggak semuanya yang bisa. Kalikuti termasuk dulu mungkin ya. Monek itu kan ada ya di Perda 1 2019 tentang BPD. Nah, bagaimana monek yang dilakukan oleh BPD ya? Tentunya pendekatannya adalah untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat yang sudah
diakomodir melalui perencanaan kemudian dilaksanakan itu benar-benar diterapkan tepat sasaran dan untuk menjadi bahan evaluasi untuk perencanaan ke depan lebih lanjut. Itu tentunya pendekatan seperti itu. Kemudian untuk fungsi camat selaku pengawasan ini pendekatannya adalah pembinaan karena tentunya sifatnya kami tidak mencari kekeliruan kesalahan, malah harapannya ya tidak ada kesalahan. Tapi manusia kan tidak mungkin tidak salah. Juga pemerintah juga tidak mungkin tidak ada temuan, tapi jangan diada-adakan kok kayak gitu ya Pak Kades. Ya jadi anak-anak memang nyatanya sempurnanya sempurna baik saya gitu kan. Nah itu juga bagian dari fungsi pembinaan terhadap pemerintahan yang di bawahnya, pemerintah desa. Kemudian ada pun pengawasan yang dilakukan oleh bupati melalui lembaganya yaitu inspektorat, ini tentunya sudah berbeda lagi pendekatannya karena ada kekeliruan terkait dengan penggunaan kewenangan, jabatan, fungsi, regulasi, keuangan apalagi ini harus dieksekusi kalau memang ada serangan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan harus dikembalikan itu kalau sudah inspektorat. Kemudian juga kalau ada kesalahan yang mengarah pada indikasi perbuatan melawan hukum yang mungkin juga diarahkan pada aparat penegak hukum itu sifatnya seperti itu. Mungkin fungsi lain di atas lagi ya lebih besar lagi. Nah di sini tentunya juga ada pun serapan-serapan anggaran yang sudah dikeluarkan dan belum terrealisasi. Ini juga kami ingatkan untuk tidak terjadi di sini karena di desa lain ada karena ya masa waktu pekerjaan kita sudah tinggal sedikit jadinya pokoknya sebelum akhir tahun ya mungkin ya salah satu desa yang masih ada ratusan juta yang belum bisa dipertanggungjawabkan gitu kan. Ini bukan berarti ratusan juta itu selewengkan, tapi nilai yang tertangkap sudah dikeluarkan, tapi ketika kita mulai ini belum bisa kami baca pertanggungjawabannya secara baik dalam arti ini mana gitu kan. Nah disinilah yang tentunya kami berharap teman-teman selaku PPKD dari pemerintah desa cari ke bawah. Ini benar-benar kalau kita bekerja, saya yakin teman-teman pemerintah desa semua bekerja maksimal. Tapi kadang-kadang ketika kita sudah menyelesaikan pekerjaan, ini untuk penyelesaian administrasi nanti yang antara nanti yang akan pemeriksaan dan itu ya mau kadang itu yang kita harus mendisiplinkan diri. Karena apa ya jangan sampai kita nggak makan uangnya sudah terserap, tapi pertanggungjawabannya buktinya tidak ada gitu kan. Karena apa ya karena malas lagi. Kalau sudah lama nanti nyari-nyari berkas, waduh, ketiwangan ini jadi nggak tenang gitu kan. Tentunya itu yang harus kita cermati. Makanya saya tadi dari awal mudah-mudahan tidak terindikasi adanya karena kemalasan, tidak disiplin. Karena ya monet ini juga tujuannya untuk mendisiplinkan diri agar kita bekerja setiap kita mengarah pada suatu tahapan kerja itu kita selesaikan terus sampai dengan selesai sehingga pada saatnya selesai pun tidak terlalu lama dokumen hasil pekerjaan kita itu mampu bercerita terhadap pekerjaan itu. Kalau memang ada penyerahan ini dokumennya mampu bercerita kan? Orang mampu bercerita ya berarti ada yang belum bisa ditanggungjawabkan. Ini kalau inspektorat sudah harus mengembalikan itu ya. Kalau ada catatan sekian rupiah ini bukan bertanggungjawabkan, ini harus dikembalikan kalau bisa membuktikan. Nah, di sini tentunya ini sifatnya dia disempurnakan melalui dokumen yang ada, karena kami punya keyakinan bukan uang yang bisa, tapi mungkin dokumen pekerjaan itu belum terselesaikan dengan baik. Ingat kita selalu bekerja dengan waktu, sebisa mungkin selesaikan setiap urusan dari yang kecil untuk diselesaikan nanti setelah selesai menginjak pada urusan berikutnya dan seterusnya. Ini yang kayaknya terkandung di Al-Quran dan mungkin juga hadis Nabi karena kita boleh punya waktu selalu menyelesaikan setiap urusan kita dari kecil terus sampai selesai. Kalau ditutup-tutup, kok jadi gede, abot, malas, terus blunder, malah bisa turun dan sebagainya. Karena tujuan kita bekerja menyelesaikan itu tentunya konsepnya adalah nalar diri, itu kalau mangan lara bisa turun.
Ya, tulis kampung kan DH, hasilnya sejahtera masuk bisa dulu. Aceh Mawar Merah ya, Mawar Bukit Jarak, Mawar Merah. Itu yang sana yang ada berproses. Misalnya di Malang nggak ada. Kalau kecamatan sebenarnya Mawar Buku, Mawar di Sangu sampai des. Berarti kan orang mana makan nasi ya, Sangu itu Mawar Buku. Apa kades? Mawar hijau, Apa? mawar biru, mawar hijau. Oh, mawar hijau ya, mawar biru. Ini apa? Mawar kuning daerah. Mawar merah kurang manis. Ya itulah. Harapannya tentunya mari kita amalkan dalam setiap kita bekerja dengan bukti kerja kita yang selesaikan dengan baik, terukur dengan baik. Karena setiap pekerjaan dimulai dari perencanaan yang terukur, ya. Perencanaan yang terukur berdasarkan regulasi yang ada, kemudian dalam pelaksanaan kegiatan eksekusi kita bisa menerapkan sesuai dengan perencanaan. Apabila karena waktu yang cukup lama ada suatu kondisi yang berbeda, pada waktu pelaksanaan itu juga harus disesuaikan secara administrasi seperti apa, sehingga itu tidak menyalahi ketentuan apakah kelebihan atau kekurangan, apakah dialihkan dan sebagainya, karena semua ada regulasinya, ada tempatnya. Kemudian ketika kita selesaikan, tentunya program selanjutnya kita selalu mengevaluasi kekurangan yang ada untuk bisa kita lengkapi dalam program selanjutnya dan seterusnya. Kita doakan mudah-mudahan memasuki tahun baru besok 2023, segala hambatan yang ada mudah-mudahan yang datangnya dari Allah sudah diambil lagi oleh Allah, artinya tidak ada, yaitu pandemi ya. Tidak muncul lagi kondisi yang lain ya, karena ini rumah sudah agak sering-sering bergetar ya. Ini dicicil ya deh. Jadi ramalan gempa megatrust 8, sekian, 8,9 apa untuk Pulau Jawa ini kira ada dicicil. Iya, supaya nggak terlalu besar nanti pada saatnya. Jadi pilih sini-sini, ini ya padahal goyang-goyang, angka seninya nyantai-nyantai hari Minggu. Apalagi yang sedang viral hari Minggu jam 1. Jadi kalau hari Minggu ternyata waktunya hari Minggu. Ya saya senang karena kalau hari Minggu saya di rumah. Rumah saya di Sampang agak ke utara gitu. Ya, jadi banyak upaya ya kita ya lebih dari suatu ya, karena sebenarnya semua datang dari yang punya hidup yang kita termasuk kalau kita berupaya kita selalu bekerja kita maksimalkan. Kalau memang kurang ilmunya ya jangan bisa dari pak ngomong pada turunan bisa feedback, bisa dipertahankan dan sebagainya, mungkin diadakan khusus apa sih ekonomi ya kemarin kayaknya pesannya seperti itu. Sehingga kita mampu membekali diri kita kembali untuk pengusaha ini ya, karena regulasi selalu dinamis sifatnya. Jadi setiap orang muda setiap orang berarti itu yang kita harus selesaikan, bukan regulasi yang disediakan, kita yang disediakan. Hingga dalam setiap kita bekerja kita akan maju mengamalkan diri kita, mengambil kita dari fungsi masing-masing dari pengambilan masing-masing. Tidak lebar-lebaran karena kami sifatnya memonitor ini adalah bagaimana terjadi dari pemerintah desa, sifat harus di mana, sekarang bisa beberapa. Apalagi di sini nanti ada pelibatan lembaga desa yaitu BPD. Ini beberapa hal yang dapat disampaikan di awal, kita dan juga dari kegiatan ini. Nanti ada kurang-kurang secara teknis akan dijelaskan oleh sekretaris tim maupun yang memandui pelaksanaan monitoring ini. Nanti setelah DPR ada yang dilakukan setelah saya katakan mengenai. Jadi dulunya juga dari apa yang kami sampaikan. Selamat aktivitas mengikuti kegiatan evaluasi setelah pengarahan kemudian kemudian secara teknis nanti hasilnya kita akan kumpul lagi di sini untuk bisa melakukan bersama dari hasil yang disampaikan di Bapak Tim. Silakan nanti kalau ada pemerintah desa, jika ada penjelasan, ada penjelasan, ada klarifikasi, atau mengungkapkan, atau betul yang kami
software itu benar, karena kami kepada saya juga kalau itu masih ada penjelasan, aduh Pak, aplikasinya silang kanan, undangannya silang kandidat, 3 meeting, dan sebagainya, alasannya macam-macam biasanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama Bapak Siksan Matibala, kemudian kami hormati Bapak Kepala Desa Kalibudir beserta perangkat desanya, Kepala DPD beserta anggotanya, kemudian rekan-rekan dari DPD Kecamatan. Izin menyampaikan penjelasan teknis ya teman-teman. Tadi sudah dijelaskan Pak Sekcam, kesempatan ini kita bagi 2 tim ya Pak Kades Kalibudir biar cepat selesai. Jadi ada tim 1 ke lapangan, ada 2 bansus yang belum dicek. Sudah selesai semua ya Pak Kades? Ya, bansus 2 kegiatan dana desa. Untuk itu kasih yang dibangi minta tolong siapkan RAP dan gambar teknisnya pegangan di lapangan. Kemudian tim yang kedua nanti cek SPC karena kita fokus ke tahun 2022, jadi cek SPC tapi khusus dana desa dan bansus banpro kalau memang ada yang belum selesai. Nggak usah di Pak Ratu, nggak usah diambilin ya yang dana desa, cukup SPC itu dalam APBD saja. Nanti kan Mas Kunci dan pendamping lokal desa bisa memilih mana yang sumber dananya dana desa biar nggak dibongkar-bongkar SPC-nya. Itu tim kedua. Jadi dipisah nanti tim 1 ke lapangan, tim kedua di sini minta tolong full setdes siapkan SPC APBD 2022 saja. Seadanya kalau cuma baru sampai September. Syukur-syukur sudah sampai November selesai. Terus kemudian setelah kalau sampai Desember sudah tutup buku ya Pak, lagi sudah ketahuan dong. Terus nanti tim 1 tim 2 sampai jam 12 selesai, semoga nanti setelah istirahat sekitar jam 1 kita kumpul lagi untuk evaluasi hasil tim 1 tim 2 penyampaian oleh tim, kemudian dibahas bersama dan dicari solusinya. Itu ya Pak Kades. Dan untuk tim yang dari desa, PBB dan perangkat desa silakan mengatur diri. Yang ke lapangan saya dan Mas Soleh. Kemudian yang administrasi Mas Muji dibantu Mbak Las, Pak Agus dan Mas Rukiman. Gitu ya Mas Muji. Banyak kasih eksekusi Mas. Lapangan cuma dari kita. Nanti saya dibantu perangkat desa sama PBB kalau berkenan ikut ke lapangan kan cukup ya di lapangan nggak usah terlalu banyak. Itu kan Bapak Ibu. Ya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita membagi diri kemudian menuju ke tim masing-masing. Dari saya sekian, terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.